singkat, padat dan jelas. Dia tidak rumit. Kalau orang belajar bahasa Indonesia kan ada DP susunan-susunan. Kalau orang kan ya tidak harus begitu. Biar kendang itu. Nah, secara kebahasanya tidak ada. Mesti kalau mau pergi ambilkan itu. Bisa tahu bahasa Indonesia tuh. Kalau orang kan pi ambil akan itu. Ada berapa yang DP. Jadi DP dan patokan yang penting aku mengerti. Pergi boleh jadi pi. Begitu tuh DP. Ini juga berpadu dengan tuh serapan kosakata Eropa misalnya tuh mar, tetapi itu. Dan nah ini di torang pe masa-masa pembentukan dari kanak-kanak so jadi bawaan empat orang karena torang pe lingkungan for leper apa segala itu kan serapan semua. Dan sebenarnya kalau orang mau dalami dan ketika kata forek diserap bukan cuma terjadi dialog peradaban sebenarnya, tetapi penyerapan hal-hal yang menurut orang tua dulu dia masuk akal dan efektif. Karena itu seiring waktu kan berkembang. Bicara forek ya berarti berhubungan dengan makan di meja tuh. Bukan mengecilkan dan orang makan di tangan enggak. Tetapi kan ada situasi khusus di mana jadi penting tuh begitu. Jadi dia menambah wawasan-wawasan budaya yang membentuk tuh identitas. Sehingga di satu masa tuh image tuh gambaran tentang orang Manado yang kita alami dan juga bukan cuma kita, teman-teman juga alami. Dia berkenalan kemari di perantauan nama gitu. Dari mana? Manado. Oh, barat kan. Acuannya langsung begitu. Padahal baju sama. Cuma ini identitas ini rupanya terbangun juga dalam kesadaran orang-orang di sekeliling orang. Untuk mengatakan bahwa orang-orang di gunung di Sulawesi Utara terutama sebenarnya Minahasa, dia telah bergaul dan menyerap peradaban Eropa yang di tahun orang masuk kemari pas lebih puncak. Jadi orang boleh sampai kemari via kapal laut dan lain-lain. Itu adalah pembuktian dari orang pencapaian peradaban, menaklukkan alam dengan menemukan navigasi dan lain-lain. Bukan cuma dengan cara tertentu, tapi bagi orang Eropa itu wilayah di sini itu ujung dunia. Jadi dorang menembus tuh dari laut Atlantis yang badai terus itu masih. So itu dia bilang dorang itu orang-orang dari atas angin. Jadi ini tuh latar belakang dan membentuk bahasa Manado. Nah, itu bahasa Manado itu, terus kita bilang tadi, bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Minahasa, bukan juga bahasa Eropa, tetapi dia adalah perpaduan dari itu. Nah, ini kalau menurut Remy Silado dia bilang ini pada akhirnya kan orang bisa menyebut itu bahasa Manado, bukan lagi bahasa Melayu Manado, karena Remy telah melakukan penelitian bahasa karena keahlian itu, dan dia sudah membentuk dia berhasil menemukan tuh tata struktur. Walaupun sebelum dia ada peneliti-peneliti di kampus juga, orang banyak dulu yang meneliti tentang tata bahasa Manado itu. Dan kalau dari ilmu bahasa mendudukkan dan bahwa tuh bahasa ini telah menjadi identitas dan so jadi orang punya karena so ada orang pe. Jadi tata bahasa itu ibarat orang pe gambaran mindset. DP struktur bahasa itu dan ibarat kan dia sudah terstruktur. Jadi itu so membentuk dan tuh pakem bahasa. Kalau mau dilihat dari bahasa. Tapi terlepas dari itu, bahasa Manado itu paling tidak dari kisaran tahun 70-80-an, di tahun 80-an waktu kita SD. Kalau baca cerita bahasa Manado, itu bahasa kasar. Itu juga yang menjadi acuan mau bilang kok apologi bukan?
tetapi kadang-kala dalam makna begitu menjadi bahasa pembelaan diri. Aduh, siapa kamu mau tulis bahasa Manado? Itu kan bahasa pasar, bahasa kasar. Nah, ini lagi-lagi penyimpangan makna. Jadi itu bahasa pasar istilah itu sebenarnya itu bahasa unggul karena dia digunakan di seantero wilayah. Sebenarnya itu bahasa pasar itu kan. Dulu kan ada istilah lingua franca, maksudnya bahasa komunikasi antar peradaban sebenarnya. Jadi bahasa ideal kan, lingua franca, maksudnya bahasa yang digunakan menjadi jembatan komunikasi antara orang-orang berbagai latar belakang, berbagai asal usul, tetapi punya kebutuhan yang sama. Misalnya paling utama di dagang, di perdagangan. Makanya bahasa lingua franca ini kadang-kala di bahasa Patorandang dipahami sebagai bahasa pasar. Nah, ada asumsi seolah-olah bahasa pasar, bahasa kasar. Tetapi sebenarnya ini tidak begitu. Justru bahasa Manado sebagai bahasa pasar, dia bahasa yang bersifat praktis, efektif, dan cocok langsung pada tujuan. Ini sebenarnya, dan semua tujuan bahasa kan itu digunakan oleh masyarakat, bukan cuma ahli bahasa. Nah, ini kan ada hubungan dengan munculnya bahasa Indonesia. Jadi sebelum bahasa Indonesia muncul, waktu para Sendeling, terutama sebenarnya yang berlatar belakang guru, terutama yang bernama Nicholas Grafland, dia dulu datang di Sonder sini, berdiri semacam sekolah begini untuk mendidik kader-kader guru Injil di golongan atas ya. Tetapi karena waktu itu terjadi wabah, dia cuma kurang 2-3 tahun di sini, DPB ini meninggal, akhirnya dia harus mengungsi kemana? Ke Tanah Wangko. Di Tanah Wangko ini dia kemudian mendirikan Cahaya Siang, surat kabar Cahaya Siang, yang menjadi salah satu pelopor media komunikasi orang-orang terpelajar. Tetapi bukan cuma orang terpelajar, Pak. Orang-orang di wilayah Indonesia Timur. Kenapa kita bilang bukan cuma orang-orang terpelajar? Karena biasanya di tempat-tempat tertentu ada orang-orang yang tahu baca untuk periode 1850-an ini. Nah, tuh orang yang tahu baca itu misalnya di Sonder sini, di tepi kampung sini. Misalnya kita tahu baca. Kalau masuk tuh surat tuh kertas kabar ini, sudah kumpul tuh satu kampung ini. Mau baca dong? Podang saya baca pada orang. Sehingga ini boleh dikatakan bahwa tidak cuma tuh orang yang rupa orang sekarang tuh, kita sudah baca misalnya. Kalau kita punya buku, cuma kita punya ini pengetahuan. Nah, kalau orang dulu tidak begitu. Jadi ketika kertas kabar ini Cahaya Siang itu diedarkan, dia sampai di rumah kepala kampung yang tahu membaca. Nah, rakyat semua kumpul kok mau baca. Jadi di situ pertumbuhan bahasa Manado sebenarnya. Jadi bahasa Manado juga sebenarnya untuk konteks di Toran yang di tahun 1800-an ke awal 1900-an itu memang ada istilah Melayu buku maksudnya. Maksudnya Melayu buku dan Melayu buku dalam artian dia pakai sebagai media komunikasi di koran dan di acara-acara resmi kalau berkaitan dengan pejabat-pejabat Belanda datang. Nah, ini juga ada hubungan dengan Belanda. Belanda karena dorang politik bahasa, dorang pakai bahasa Belanda, tetapi karena bahasa Belanda ini kan bahasa status. Untuk masyarakat umum dan komunikasi administratif dan hari-hari digalakkanlah tuh bahasa Melayu. Nah, yang dikonstruksi dan oleh lingkaran Grafland ini salah satu yang diajarkan di sekolah-sekolah guru awal. Nah, itu yang kemudian menjadi bahasa administrasi di zaman itu. Jadi sebenarnya juga kan kalau dari sejarah ini tutor bahasa pasar itu bahasa buku sebenarnya. Bukan berarti nggak mesti bahasa ada bahasa sekolah sendiri, enggak. Karena kita bilang tadi, DP medium dan penyampaian orang yang tahu baca, kasih baca pak masyarakat awam. Jadi secara tidak langsung sama yang orang jadi kan tradisi dengar cerita ada kan. Jadi ketika kena dengar tuh berita-berita, dengar. Apalagi tuh surat kabar itu
DP isi banyak cerita. Termasuk juga kan Cahaya Siang ini kan jadi semacam media penginjilan di waktu itu. Jadi di situ diceritakan kembali cerita-cerita yang menarik di Alkitab, cerita-cerita tentang situasi-situasi sosial yang terjadi di luar daerah, baru cerita-cerita yang bersifat pengetahuan umum, cara mengatasi sakit bisul contohnya. Tetapi DP ini dan pakai informasi maka tanah, informasi orang-orang sini yang dipadukan dengan informasi dari luar. Zaman itu wabah anjing gila banyak. Jadi salah satu yang disosialisasikan di situ bagaimana mau menanggulangi itu penyakit itu di zaman itu. Jadi dari sini kan bahasa ini sebenarnya punya nilai dan penting, bahasa Manado ini. Indonesia merdeka, politik bahasa bermain. Jadi Indonesia merdeka itu dimulai dari gerakan sastra. Maksudnya bagaimana itu? Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini ditulis oleh Muhammad Yamin, salah satu dedengkot gerakan sastra awal di periode itu, tahun 20-an. Nah, ini dan membawa pengertian bahwa sebenarnya di Indonesia itu kesadaran akan pentingnya nilai bahasa itu memang so mendasar, so tak tergoyahkan karena banyak tokoh-tokoh sentral, para pelopor kemerdekaan Indonesia itu, selain orang terpelajar karena ada orang sarjana hukum, ahli ubah gitu dan insinyur dan lain-lain, dorang itu penulis-penulis sastra. Nah, ini kesadaran bahasa ini bertumbuh di Indonesia. So, di Sumpah Pemuda itu kan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Kenapa jadi penting? Karena bahasa itu seperti Remi bilang, menunjukkan bangsa. Bahasa itu menunjukkan bangsa. Sehingga itu menjadi titik berangkat pembentukan identitas nasional di zaman kolonial. Nah, dalam perjalanan waktu bahasa berubah. Kalau dulu dia menjadi sebuah medium baku mengerti, orang punya musuh yang sama yaitu penjajahan. Di zaman tertentu politik bahasa muncul. Maksudnya apa? Bahasa itu, bahasa Indonesia terutama, ditata dalam kepentingan menyampaikan ideologi, tapi terutama kepentingan individu yang berkuasa. Muncul istilah hari ini bahasa resi. Di zaman Soekarno, DP kata kunci revolusi. Di zaman Soeharto, DP kata kunci pembangunan. Di zaman setelah itu reformasi, kata kunci, no? Di zaman sesudah reformasi, bahasa yang muncul disolimi, no? So muncul dan DP bahasa-bahasa dari penguasa. Tetapi lebih jauh dari itu sebenarnya yang bergeser adalah bahasa menjadi status sosial. Bagaimana itu? Itu terjadi dalam tarik-menarik pusat daerah. Karena orang-orang ini bukan cuma dari zaman sekarang, sebenarnya dari zaman masih baru awal kemerdekaan itu, orang di sini pada akhirnya membentuk identitas kolonial karena apa? Orang bicara bahasa Belanda. Jadi orang tahu dan kalau orang katakanlah intelektual, dia kuasai semua bahasa tanah. Misalnya apa, kita orang Sunda, kita tahu bahasa Tondano, kita tahu bahasa Tombulu, kita tahu bahasa Tonsea, kita tahu bahasa Tosa. Karena tuh zaman itu dia bergaul begitu. Mari kita lagi tahu bahasa Belanda, bahasa Inggris, Jerman, Prancis, Cina, Arab. Jadi so ada DP karena tuh komunitas pergaulan sosial ini begitu dulu di periode kolonial. Nah, di zaman ketika Indonesia merdeka, ketika kekuasaan
menjadi menonjol simbol tertentu, orang tertentu. Nah, bahasa itu jadi milik penguasa karena mau melegalisasi. Itu mengakibatkan sampai zaman Orde Baru dia berkembang untuk pemahaman bahwa yang menulis sastra pakai bahasa Indonesia. Nah, yang menentang, sebenarnya generasi yang menentang juga awal-awal itu dimulai di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa itu di tahun 70-an muncul semacam gerakan untuk kembali ke kesadaran tradisi. Tokoh-tokohnya Rendra, Aiposi, Sapardi sudah termasuk di situ. Orang tuh Jawa tokoh-tokoh di zaman itu. Yang DP ciri khas adalah warna lokalitas Jawa di dalam sastra Indonesia. Kalau orang belajar sastra khusus kan. Jadi di sini apa yang terjadi? Kosakata bahasa Jawa yang dulu begitu berstatus, maksudnya bahasa tinggi tengah bawah kan dia. Ya kalau penulis terbelakang Jawa di kalangan rendah, kosakata bawah masuk. Kalau dia punya garis bangsawan macam Sapardi ya masuk, atau Rendra masuk di kosakata itu. Nah ini tetap di bawah panduan tata bahasa Indonesia. Walaupun penyair itu selalu melintasi bahasa, tata bahasa terutama. Cuma itu tadi, akhirnya orang yang sekolah di tahun-tahun 80-an, 90-an, orang pe kosakata itu kalau udah di pidato-pidato, orang jadi dengar kan tuh sasi-sasi dan lain-lain. Yaitu kosakata bahasa di sini kok so gabung dengan serapan bahasa Inggris dan lain-lain. Yang bukannya mengantar pengertian, tetapi menjauhkan. Jadi coba nih ingat baik-baik pengalaman ini dengar misalnya pejabat berpidato di kampung. Persis sekali di status. Karena dia bahasa dia bilang bahasa tinggi. Nah itu bahasa bergeser. Jadi bukan lagi untuk membangun komunikasi orang cepat mengerti. Yang muncul adalah so bahasa untuk membangun status. Udah memang jago berbahasa. Padahal so maling buku lain kali. Karena so main kutip dan untuk istilah-istilah televisi dan lain-lain, dia sama suatu sederhana. Tadi malam tuh orang membudidayakan. Itu kan istilah hewan, istilah tumbuhan. Bukan itu contoh sebenarnya kan. Tetapi ya karena yang bicara juga penyair ya dia punya DP apologi kan. Tapi maksud itu contoh kan. Itu penggunaan kata-kata yang tidak pas di tempat tertentu dipakai karena itu kata punya gengsi tinggi dan. Nah, akhirnya bagi orang yang orang mesti dudukkan lagi ini bahasa Manado ini pada kedudukannya sebagai bahasa untuk baku mengerti. Kenapa baku mengerti? Karena orang pe generasi ingin juga dimengerti oleh orang pe rekan-rekan sejaman, generasi kemudian, generasi yang lebih tua. Martu paling utama sebenarnya adalah apa? Orang ingin orang pe karya sastra itu dimengerti oleh orang pe teman-teman di sekeliling orang. Bukan dan nggak jadi eksklusif dan. Jadi kalau baca cerita sastra, kok orang lain yang bukan sekolah sastra nih boleh bicara sastra. Orang pe mau nggak begitu dan, karena bagi orang justru karya sastra ditulis sebagai bahan refleksi kehidupan. No tuh dah hidup kan bukan orang dah sekolah semata-mata. Semua orang dah hidup. Dan guna sastra adalah untuk memberdayakan nilai-nilai kehidupan. Nilai itu so ada pada orang. Cuma tong olah melalui apa? Refleksi kehidupan yang ditulis oleh para pengarang-pengarang. Nah, kurang lebih sama juga. Misalnya Alkitab dulu di suatu zaman di apa? Adalah buah karya dari refleksi zaman setiap pengarang. Itu contoh sederhana. Tapi kembali ke bahasa Manado. Jadi bahasa Manado itu orang pilih kok itu kan? Untuk menyatakan diri bahwa bahasa Manado itu yang orangnya bilang bahasa pasar, bahasa kasar, sebenarnya melampaui pengertian itu. Dia juga adalah bahasa sastra. Bukan bahasa sastra dalam pengertian bahasa yang sempurna dalam artian yang so lengkap dari segala-segala, bukan. Disebut bahasa sastra karena dia adalah bahasa hati ke hati sebenarnya. Itu bahasa baku mengerti. Jadi orang mau mendudukan kembali tuh hakikat bahasa di intinya. Bahasa untuk baku mengerti. Karya sastra adalah bahasa seseorang yang mau berkomunikasi dengan siapa saja. Jadi jangan heran misalnya Pinkan Matindas jadi kasus. Tuh.
Karena orang menutup diri dengan komunikasi. Jangan heran misalnya ada orang yang mempercayai tidak bisa membedakan lagi antara fiksi dan fakta. Karena secara kebahasaan dia sudah bisa membedakan. Orang kan kalau orang baca cerita, orang tahu itu cerita perumpamaan. Orang justru itu dan nalar dilatih sebenarnya dengan membaca sastra. Karena dengan membaca sastra orang mampu ternyata imajinasi kok tidak sampai begini. Tapi imajinasi itu membayangkan untuk memfisikan sesuatu. Tetapi tidak bisa dan tuh bingkai di dalam buku kok ngena pasang sama dengan bingkai sesuatu di kenyataan. Dia cuma bahan refleksi. Nah, gunanya itu tadi bahasa hati dan karena si penulis maksud ke ini. Kalau orang baca karya sastra kan begitu. Sama yang Chan baca kemarin tuh DP puisi itu. Waktu Chan baca itu bahasa. Orang boleh ini karena orang mengerti itu. Kalau dia pakai bahasa yang penunggungan, jauh sekali. Kecuali jelaskan macam pantun tuh. Kalau nggak baca pantun cuma ini tuh, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Kok nggak saya hilang itu? Nggak ada DP penjelasan DP, cuma di sampiran tadi. Itu ada DP ini. Ini dan tuh hakikat dari sastra Basarnas. Sastra for baku mengerti. Sastra for toran dan toran. Apa guna misalnya orang kan menulis tidak mula-mula untuk orang-orang yang ada di luar sana. Tak begitu. Pertama-tama orang menulis for toran beta merdeka. Agar pengalaman-pengalaman dorang yang orang tulis itu kembali kepada dorang sebagai sebuah refleksi yang baru. Kalau tuh di luar-luar baku iko tertarik dengan dorang pe karya-karya itu kurang DP tambah. Itulah sastra sebenarnya karena dia bersayap, dia terbang kemana-mana. Itulah kayak apa orang pilih bahasa Manado karena itu formal baku mengerti. Dari sisi puitis itu tadi diambil akan yang itu kan bernuansa puitis. Itulah kira-kira tong deng dong itu kan kalau mau dibahasakan di ini bernuansa puitik. Karena yang disebut puitik sebenarnya adalah sesuatu yang menggerakkan hati. Ketika mereka dengar tong deng tong jogote, apa yang perasaan yang muncul? Perasaan senasib sepenanggungan. Kalau mereka dengar dorang bahasa atau langsung jelas dia bicara tuh. Itulah kira-kira dan kenapa orang pilih bahasa Manado sebagai bahasa sastra di puisi, di cerita pendek, di drama. Yang paling terakhir, kenapa juga pilih bahasa Manado sebagai bahasa sastra? Karena orang ingin menemukan lagi tuh bahasa tanah. Karena di dalam bahasa Manado jatah sisip tuh kosakata bahasa tanah yang lain kali sudah kita bedakan dengan bahasa lain-lain. Misalnya pantai rasa meluak kan orang di ini tuh di gunung dia nak tersimpang di bahasa Melayu tuh, dia tersimpang di bahasa tanah. Padahal itu bahasa yang sering digunakan di perdagangan karena bobo ikan katakan. Misalnya itu rasa muntah. Contoh begitu kan. Jadi sebenarnya salah satu tujuan orang untuk menulis pakai bahasa Manado karena orang yang waktu itu dan di Manado, orang pakai bahasa tanah itu tidak terlatih. Tapi cara untuk menjembatankan orang dengan bahasa tanah melalui sastra. Di situ orang dia sisip tuh kata-kata kunci. Misalnya kita tulis di tapi puisi kita masukkan tuh kata Iyayat Santi. Dulu orang nggak bisa paham itu, cuma jadi slogan tuh tak gantung di lambang Minahasa. Itu contoh, saya masuk tuh ungkapan-ungkapan begitu. Jadi termasuk juga ungkapan-ungkapan yang orang dia dengar potong orang tua, orang boleh sisip. Itulah guna karya sastra. Bukan cuma melestarikan, menghidupkan itu dalam memori setiap orang. Karena sastra itu dia menjadi medium juga untuk membentuk ingatan kolektif, membentuk tuh ikatan-ikatan yang menegaskan orang identitas sebagai manusia,
bukan semata-mata sebagai orang Minahasa, sebagai manusia. Karena di karya sastra berlaku begini, apa yang ditulis oleh seseorang itu bisa saja adalah DP pengalaman pribadi yang dia bahasakan untuk mengungkapkan DP pengalaman hidup. Tetapi bisa juga itu memang rekaan yang diinspirasi oleh pengalaman nyata. Pengalaman itu boleh jadi akan dialami oleh orang lain, pernah dialami oleh orang lain, atau mungkin saja akan dialami oleh orang lain. Itulah kemungkinan-kemungkinan di balik sastra sebenarnya. Mengapa orang batulis? Karena itu semua. Tapi kan DP ini green dia posting-posting itu karya-karya. Jadi orang tidak coba batulis pakai bahasa Manado. Ini Vale ini bahasa Indonesia kan? Tetapi visinya adalah penemuan kembali simbol-simbol. Ini yang kena waktu kan? Ini refleksi penemuan kembali keingatan tentang waktu kita ini. Tapi bukan waktunya, memori tentang orang-orang tua dulu yang membuat perjanjian bersama di situ. Bukan DP batu, DP memori tentang itu. Itu green. Ini novelet masa depan ya, DP apa science fiction begitu kan? Futuristik, bernuansa futuristik. Ah itu DP contoh. Nah, DP sisa orang dialog saja. So, makasih Ner, so kasih pengetahuan for orang mengenai sastra Manado. Di sini kan juga banyak teman-teman yang mungkin mau mengganjal atau ingin mau menanggapi tentang apa yang Ner dah kasih bawakan. Menghangi. Iya, mengganjal dang, mesti jatah macet dang, mesti ada pelumas dang DP cerita dang kan. Di kosakata tahun 80-an ke 90-an awal itu bahasa khusus dan di dunia sastra buku putih. Stensilan. Nah, mungkin ada teman-teman yang boleh mau ketekan pertanyaan kemari atau mau tanggapi dari gerakan sastra Manado. Ada tuh dari terampil Pak Bembre. Mak. Enggak. Kalau dari terampil sastrawan lagi, sastrawan yang so berpengalaman tuh ada tuh 1-2 kata teks. Anda? Oh kita? Iya. Kita nyanda mau mengganjal. Oke. Tapi bahwa masih mengganjal iya. Apa dan kalau bisa mau bagikan for toran-toran mengenai gerakan sastra Manado ini? Kan Kaks bilang tuh kita di Amurang nyanda dapat lagi tanpa gara-gara nih tahu bahasa. Serta kita lari di Manado lagi orang hina-hina le kita dari kampung. Iya, karena kita di Amurang itu trauma. Nah, bagaimana bahasa sih cerita? Jadi kita itu kelas 4 SD disuruh pelajaran Indonesia waktu itu nulis surat. Kita PR, kita bikin tulis surat. Kita tulis surat bahasa Manado. Nah kita mau kirim itu tujuan itu Pak, tapi Mami balik, masih keluarga. Jadi kita pakai bahasa dekat, bahasa hari-hari orang. Saya percaya orang. Besok bawa ke kelas dengan sangat antusias, bawa ke ibu buka meja, ibu kasih salah. Ternyata mesti bahasa Indonesia dan. Jadi kalau bahasa Manado salah. Yang baik dan benar. Dari situlah kita mulai takut menulis bahasa Manado. Makanya jadi susah batulis kan? Jadi susah. Karena ada kosakata. Ya. Itu lebih problem. Jadi problem salah satu itu kan ya. Kita menulis bahasa Manado lancar sekali. Kita berbahasa. Jika kita pakai bahasa Indonesia, satu paragraf paling 2 jam. Itulah Problem patron. bukan. Itulah penyakit bawaan dari bahasa yang direkayasa. Jadi bahasa Indonesia yang dulu dikonstruksi awal nggak begitu. Bahasa Indonesia yang dulu di awal kan itu gabungan dari itu bahasa-bahasa percakapan hari-hari yang orang biasa pakai. Jadi bahasa Indonesia pada dasarnya bahasa pasar kan awalnya. Dia spirit. Bahasa spiritnya bahasa pasar, tapi terutama kak ini kaum pelopor Indonesia Merdeka ini kan, dorang itu kan rata-rata punya latar belakang orang yang tahu bahasa Belanda, kok baru belajar bahasa Melayu.
Makanya Muhammad Yamin, Sultan Pakir jadi guru-guru bahasa. Dorang kasih belajar itu. Tetapi sebenarnya jauh sebelumnya ada bahasa pasar tuh yang Melayu Tionghoa. Ini rasanya. Jadi itu tuh bahasa sebenarnya yang menjadi akar bahasa perdagangan di zaman itu. Karya-karya ini jago-jago. Cuma dalam logika dan ahli-ahli bahasa kata itu bahasa kasar. Karena kalau kata orang yang bahasa itu kan dia mesti jelas dari struktur, subjek, predikat, objek. Kalau di ini tidak begitu. Benar, terpotong sedikit. Kalau misalnya andai kata kan sama di ini kan ada gerakan bahasa Manado. Dia spirit itu memang spirit bahasa pasar yang mana mau kasih dekat dan orang komunikasi antara satu orang dengan orang lain atau kelompok dengan kelompok lain. Nah, saat orang mulai ada semacam pakem, bisa saja kan ini bahasa Manado mungkin ada pakem ke depan. Nah, apakah DP spirit itu bisa akan luntur misal sama dengan bahasa Indonesia? Makanya dia dimulai dari sastra, bukan dimulai dari laboratorium bahasa. Bahasa Indonesia itu dimulai dari sastra. DP siang berakhir di laboratorium bahasa. Maka orang-orang yang tidak tahu berbahasa mulai mereka-reka ini tuh DP ideal berbahasa. Faktanya tidak bisa dipakai. Coba di pasar kau ngerti apa tadi? Selamat pagi, wahai ibu penjual sayur kangkung. Bolehkah saya bertanya? Kalau tuh ibu bahagia ngena begini, dia nggak tunggu jauh DP jawaban. Kalau dia bilang boleh adik, berapakah harga seikat sayur kangkung? Coba dibayangkan juga tak ada aju begini. Pertama, jadi orang berbahasa Bisakah kita dianggap ke rumah sakit jiwa? itu. Jadi orang biasa siapa ya? Kalau kan ada orang baca cerita orang baca cerita, dia akan membangun kesaling pengertian atau baku mengerti tadi. Kalau ini pertama ketika kena bagi-bagi itu dan selamat pagi ibu penjual kangkung. Bolehkah saya bertanya? Berapakah harga seikat sayur kangkung? Itu Wahai kan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Iya. Yang muncul pada dia pikiran sondak lari itu kartu kuning. Absurd itu bayangkan. Ini bahasa benar, bahasa ilmu bahasa. Masih udah pakai dalam kenyataan. Makanya muncullah teori apologi, bahasa Indonesia yang efektif. Berapa Kang? Nah, karena itu bukan bahasa Indonesia, itu nuansa dialek masing-masing daerah. Berapa ya kali pasar-pasar ini? Berapa Mbak? Berapa? Itu ada ini. Dapat orang ini coba di pasar tuh. Itu kan berapa ikan? Satu ikan. Saya Berapa? Babi ini. Babi ini berapa? Babi ini. Itulah bahasa dan itulah bahasa sebenarnya. Jadi inilah kan tuh kalau ada orang yang menulis dia bilang ini tuh kasus-kasus Indonesia. Ketika para teoritisi bahasa ini diprotes kan, ini bahasa ini boleh pakai di dalam. Ini bahasa berguna kalau pak pidato. Makanya di zaman Orde Baru dulu jadi bahasa cuci otak. Sampai tuh orang-orang pejabat di kampung mau berbahasa tak gulung-gulung. Kalau sekarang yang dikenal dengan nama ngengres yang Natasha bilang terima malam dalam ini by the way cerita ini ya itu semua jadi indigenous ini tuh apa tadi malam itu indigenous OTW. kantin. itu jadi orang boleh bandingkan tuh dengan tuh bahasa ini Mantap. jadi dalam kasus begitu lah sebenarnya DP. Jadi kalau soal Dia akan siapa dia pilih sastra? Karena sastra itu adalah bahasa hati masing-masing. Nah, jadi itu bahasa sastra, bahasa Manado dalam sastra. Freddy Wower menulis bahasanya dia. Juan Ratu DP bahasa. Green Hill, Kiki, begitu orang yang pernah baca kan tuh waktu di acara di Watu kan tuh orang temuan. Itu DP bahasa Manado. Nggak ada yang salah dengan itu. Dulu dalam kebahasaan terbagi dua, bahasa gunung kata yang bahasa pantai. Tapi yang membedakan sebenarnya kosakata. Martu dia simpul
konsep dan konsep sama, cuma beda. Tali pinggir pantai karena orang Jawa Barat ya keras-keras, dapat dengar rupa kasar. Kalau di gunung dia tata hidup budaya, namanya di gunung, nama dia bicara halus-halus. Nggak ada masuk hutan, kok kenapa cerita keras dari hutan? Kaki hilang jalan. Kenapa gitu tuh? Pengalaman ini bukan dalam nuansa misi itu, kan itu fakta dalam ini kan. Nah, lihat orang tuh udah ekspedisi ke Batu Pajako, Can, Batu Bruk dan Bakuku. Nyana hampir hilang jalan semua. So masuk kusu-kusu dah, dia wah tali tonsi agak wuh, kok dia galak. Halo. Salah tampai. Ada sponsor. Support kira-kira begitu dan DP pokok dan tuh dalam sastra tidak ada pakem, tidak ada pakem, nggak ada tuh DP pakem. Makanya ada teori, ada yang DP hukum ini lisensia poetika, maksudnya nggak ada DP hukum satu-satunya adalah keindahan di mata ngan. Maka DP dalil itu keindahan ada di mata setiap orang yang melihat. Jadi yang kita lihat belum tentu sama dengan Opi, sama dengan Juan, sama dengan Kiki. Baru ini Kiki masih tahun berapa ini? Masih agak kurus kayaknya. Harus tato. Tato enggak berubah. Itu dah kira-kira tuh menjawab pertanyaan. Masih ini sobu. Oke. Oh, so itu Mer. Ya itu tentang pakem tadi. Jadi enggak ada, kalau dalam sastra ya enggak ada pakem. Di dunia sastra semua kepala, tidak ada ekor. Saling menginspirasi ya. Misalnya kita diinspirasikan dengan Kiki puisi, kalau kita bikin puisi baru. Itulah. Karena nggak ada apa-apa, oh ini Kiki maksud ini, menurut kita mulia dari sisi ini. Itulah bahasa sastra sebenarnya. Dia bahasa penggugah. Sampai itu kan? Bahasa yang menggugah kesadaran. Gadis. Untuk apa? Untuk kalau orang Belanda bilang, kalau dia boleh deh, kita boleh deh. Itu dah ini. Dia bikin jadi dia merangsang daya cipta sebenarnya. Itulah bahasa sastra. Teman-teman, kalau orang mau bahas tentang DP seluk-beluk bahasa sampai aksara itu nanti ada sesi selanjutnya. Ada materi ini, ada DP ahli bahasa ini. Ahli bahasa ini ada sarjana sastra khusus bahasa perbahasaan. Sampai bahasa apa? Kasih itu tahu. Nah, mungkin teman-teman orang boleh dapat dapat ilmu dan pengetahuan dari Mir Freddy dan juga tadi malam mengenai paradigma Mawale dan juga gerakan sastra Manado ini. Semoga dengan materi hari ini atau materi yang tadi dari Mir Freddy dan juga tadi malam boleh orang terima. Kalaupun tidak bisa terima, nanti lanjut diskusi. Cuma sekarang orang masuk dengan materi baru. Ya Tom ya, Tom. Ya. Iya. Jadi di sini ada sama-sama dengan orang. Ini cuma Kiki sendiri. Nanti yang kita bertemu. Oh ya. Di sini ada orang pakakaan. Ini satu wilayah di kita. Kalau kita dari Kanonang ini orang dari Pedabetengan. Kami hidup dari hasil tani di bawah Bukit Tonderukan. Kalau ini kan kalau Irin dari Kilelonde itu. Kalau orang dari Tonderukan. Nah, sekarang orang mau bahas mengenai